Halo guys, selamat datang kembali di channel SE7. Pada edisi Ramadan kali ini, saya akan membahas film Islami untuk menemani puasa kalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kisah seorang nabi yang paling tampan, yakni Nabi Yusuf. Mulai pada saat ia kecil, hingga ia menjadi orang besar di Mesir. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita dilihatkan ke sebuah daerah yang bernama Fadan Arab. Tinggallah Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ia terlihat sedang menggembala kambing dan berhenti di sebuah kuil, di mana di kuil itu terdapat sejumlah warga yang sedang meminta pertolongan terhadap sebuah berhala yang bernama As-Sitar, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit. Di malam harinya, Nabi Yakub berkhotbah kepada warga Fadan dan menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang malaikat saja sujud kepadanya. Tapi warga Fadan masih saja menyembah sesuatu yang mereka ciptakan, bukannya menyembah Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Yakub menceritakan bahwa ia adalah utusan Allah untuk mereka, dan perkataannya berasal dari kitab-kitabnya yang sekarang kita sebut Al-Quran. Di sini masih banyak para warga yang tidak percaya terhadap Nabi Yakub dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub telah menghina Tuhan mereka. Tetapi Nabi Yakub malah mengatakan bahwa apa yang ia katakan tidaklah menghina Tuhan mereka. Ia juga balik bertanya kepada para warga bahwa apakah patung As-Sitar telah menciptakan mereka atau kalian yang menciptakan patung itu. Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub karena mereka merasa perkataan tersebut masuk di akal. Tetapi tetap masih ada warga yang tidak percaya dengan perkataan Nabi Yakub dan malah mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat daripada Tuhan-Tuhan yang ada. Tak berselang lama datanglah seorang pendeta kuil yang membubarkan para kerumunan dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkarannya Nabi Yakub, maka Fadan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil As-Sitar, terlihat kerumunan yang sedang menonton seseorang yang sedang dihukum karena telah berani melawan patung As-Sitar, dengan melemparinya dengan batu dan mengatakan bahwa patung tersebut adalah Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu. Namun para pendeta tidak menyetujui hal itu, karena orang tersebut adalah musuh bagi As-Sitar. Lalu Nabi Yakub pun mengatakan, "Mengapa kalian tidak menangkapku? Padahal aku adalah musuh yang pertama bagi patung tersebut." Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena ia adalah seorang menantu dari pangeran negeri Fadan. Tak berselang lama datanglah seorang panglima yang mengatakan bahwa para pendeta harus membebaskan orang tersebut karena telah ditebus oleh Nabi Yakub. Karena merasa takut, akhirnya pendeta tersebut melepaskan warga itu. Nabi Yakub sendiri memiliki 4 istri dan 11 anak, dan istri yang pertamanya bernama Rahil. Karena bertahun-tahun tidak mendapatkan anak dari Rahil, akhirnya istri sang nabi tersebut menghadiahkan para pembantunya untuk dijadikan istri sang nabi, agar sang nabi mendapatkan keturunan. Singkatnya, setelah bertahun-tahun mereka tidak memiliki anak, akhirnya Rahil pun mengandung seorang bayi dan akan melahirkan seorang anak pertama darinya. Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada anak-anaknya bahwa suatu saat nanti orang yang akan menggantikanku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Ia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Sedikit penjelasan dari silsilah Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub adalah keturunan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Tak berselang lama, datanglah seorang warga Fadan menghadap kepada Nabi Yakub dan mengatakan bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Mulai terjadi kecemburuan dari seorang istri Nabi Yakub yang bernama Bilah. Ia takut bahwa Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya ketimbang 3 istrinya dan anak-anaknya yang lain. Rahil yang sedang ditangani oleh seorang bidan tiba-tiba pingsan karena mengalami lemas. Bidan itu pun hanya bisa pasrah, karena jika seseorang yang sedang melahirkan itu pingsan, maka kemungkinan orang itu tidak akan selamat. Hal ini membuat salah satu warga di situ mengatakan
bahwa ini pasti diakibatkan kemurkaan dewa Ashtar terhadap Yakub dan Rahil. Nabi Yakub yang mengetahui kondisi Rahil semakin buruk, lalu pergi untuk berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan. Ayah Rahil yang merupakan seorang panglima Padan langsung mempercayai bahwa Nabi Yakub merupakan seseorang yang membawa malapetaka bagi warga Padan. Apalagi ia malah pergi pada saat kondisi istrinya sedang memburuk. Namun ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah Rahil, para warga mengatakan bahwa Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar hal itu pun merasa senang dan berniat membawa Rahil untuk membuktikan bahwa dewa merekalah yang akan menang. Mereka pun datang ke rumah Yakub dan mengatakan bahwa mengapa kalian tidak meminta pertolongan kepada Tuhan Yakub yang ia anggap paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta karena ia tidak memerlukan pertolongan dari para pendeta kuil, dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Padan. Tak berselang lama, Rahil pun kembali sadar dan bisa melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Sementara itu, penyihir yang telah diusir oleh Nabi Yakub tadi terus memohon kepada Tuhannya agar segera menghukum Nabi Yakub dan berharap Rahil dan anaknya mati malam ini. Tetapi, secara tak sengaja, ia malah menjatuhkan obor api yang akhirnya membakar kuil tersebut bersamanya. Nabi Yakub yang selama 10 tahun telah menantikan anaknya dari Rahil, akhirnya dikaruniai seorang anak berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menamai anaknya dengan nama Yusuf. Di malam itu juga turun hujan yang sangat lebat di Padan, yang Nabi Yakub percayai adalah berkah dari lahirnya Nabi Yusuf. Para warga pun mulai membicarakan kelahiran anak Rahil yang lancar, serta turunnya hujan di malam itu. Warga yang tadinya mengatakan bahwa Rahil dan Nabi Yakub terkena kutukan, akhirnya terkejut mengetahui bahwa Rahil dan anaknya ternyata sehat walafiat. Tak berselang lama, para warga pun menyadari bahwa kuil Ashtar sedang terbakar. Mereka pun berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api itu. Sang panglima Padan merasa aneh karena hujan yang terjadi tidak dapat memadamkan api yang membakar kuil Ashtar. Kebakaran tersebut mengakibatkan seorang penyihir mati di dalam kuil tersebut. Para warga pun mulai mempertanyakan kenapa kuil tersebut bisa terbakar dan kenapa dewa Ashtar tidak dapat memadamkan api tersebut. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa sang penyihirlah yang terkena celaka karena mencoba melawan sang Tuhan dari Nabi Yakub. Setelah kejadian itu, Panglima Padan pun memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Nabi Yakub. Begitu juga dengan para warga Padan yang lain yang mulai mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang paling kuat. Mereka pun meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa mencoba memadamkan api tersebut. Kini, semua warga Padan pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. La mafarra li min al-idhan bi annaka nabiyullah fa'lan. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان. لا إله إلا الله الأحد. 5 tahun pun berlalu, dan selama 5 tahun itu pula, rahmat Allah pun terus mengalir kepada warga Padan. Yusuf yang kini telah beranjak menjadi seorang anak-anak, diajak oleh Rahil dan Yakub untuk pergi ke padang gurun. Mulai terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri lain, karena mereka menganggap Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahil daripada istri yang lainnya. Singkat cerita, datang seorang utusan dari daerah Kan'an, Palestina, daerah asal dari Nabi Yakub, membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihi salam telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hal itu membuat Nabi Yakub harus hijrah ke daerah Kan'an untuk menggantikan Nabi Ishak. Sebelum pergi, Nabi Yakub kembali berkhutbah kepada warga Padan bahwa Allah telah memberikan hidayah bagi semua warga Padan yang dahulunya penyembah berhala. Nabi Yakub dan keluarga pun akhirnya berangkat ke Kan'an, daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Lia, mengapa ibu Bilah dan Julfa tidak menyukai ibunya Yusuf, Rahil. Ia mendengar hal tersebut dari kakaknya yang bernama Yahuda. Bibi Lia pun menjawab, mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena Rahil telah melahirkanmu Yusuf. Tetapi sebenarnya Nabi Yakub adalah seseorang yang adil. Di malam harinya,
kita diperlihatkan Bilah yang mengatakan kepada Lia bahwa ia merasa cemburu karena Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Lia pun dengan jawaban yang ikhlas mengatakan bahwa wajar saja jika kini Yakub memperlakukan Rahil seperti itu karena Rahil baru saja melahirkan anak pertamanya. Kita juga dulu diperlakukan seperti itu oleh Yakub. Tetapi Bilah yang pikirannya telah dirasuki oleh setan tetap saja tidak menerima apa yang dikatakan oleh Lia dan malah memanas-manasi anaknya. Di saat rombongan akan segera sampai ke Kan'an, Rahil yang sedang mengandung anak kedua mulai merasakan kontraksi yang tandanya ia akan segera melahirkan seorang anak. Yakub pun menyuruh anak-anaknya agar segera membangun tenda untuk menjadi tempat persalinan bagi istrinya itu. Setelah itu, Nabi Yakub pun kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil. Tetapi Allah berkehendak lain. Rahil telah berpulang ke sisinya, sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian tersebut membuat Nabi Yakub dan Yusuf bersedih. Begitu juga dengan Lia, kakak dari Rahil, yang menggendong bayi tersebut. Tetapi tidak dengan Bilah, yang malah merasa senang karena kini Rahil telah tiada.